Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruza Masruroh dari program studi S1 Manajemen Universitas Jember dengan NIM 220810201278. Tujuan dari pembuatan video ini yaitu pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Keuangan Lanjutan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Marmono Sindi, MSI. Adapun materi yang akan saya presentasikan yaitu instrumen pasar dan pembiayaan jangka panjang. Nah, adapun pembahasan dari materi instrumen pasar dan pembiayaan jangka panjang, poin pertama yaitu terdapat pengertian dari instrumen pasar modal, yang kedua pembagian pasar, yang ketiga jenis-jenis instrumen pasar modal, yang keempat kelebihan instrumen pasar modal, dan yang terakhir yaitu kekurangan dari instrumen pasar modal. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995, pasar modal adalah sebuah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Adapun instrumen pasar modal menurut para ahli adalah tempat bertemunya berbagai pihak, bisa perusahaan dan juga negara yang membutuhkan modal, dan terjadilah tawar-menawar untuk mengumpulkan modal tersebut. Baik, kita akan membahas poin kedua yaitu tentang pembagian pasar modal. Ada dua yaitu pasar perdana dan yang kedua pasar sekunder. Kita bahas poin yang pertama dulu dari pasar perdana. Apa sih pasar perdana? Pasar perdana adalah tempat di mana surat berharga atau efek-efek yang diperdagangkan untuk pertama kalinya ke masyarakat sebelum efek atau surat utang tersebut tercatat di bursa efek. Adapun periode efek atau surat utang tersebut pertama kali ditawarkan ke investor atau pemilik penjamin emisi. Proses inilah yang dinamakan dari penawaran umum perdana atau IPO. Adapun ciri-ciri dari pasar perdana ini, yang pertama yaitu harga saham tetap, konstan atau stabil. Yang kedua, tidak dikenakan komisi. Yang ketiga, hanya untuk pembelian saham. Yang keempat, pemesanan dilakukan melalui penjual. Yang kelima, jangka waktu terbatas. Dan yang terakhir, pastinya uang hasil penjualan menjadi milik emiten. Baik, kita akan bahas poin yang kedua yaitu pasar sekunder. Apa sih pasar sekunder? Yaitu pasar modal yang memperjualkan sahamnya setelah adanya IPO. Yang sudah kita bahas IPO yaitu penawaran umum di pasar perdana. Setelah pembelian itu tidak akan milik perusahaan, namun milik investor satu ke investor yang lainnya. Namun kita juga bisa berkesempatan sebagai investor yang ingin membeli atau menjual efek-efek yang telah tercatat di bursa setelah adanya penawaran di pasar perdana. Atau indikatornya si pasar sekunder ini, yang pertama tempat perdagangan atau jual beli sekuritas oleh antar investor setelah sekuritas emiten dijual di pasar perdana. Yang kedua, ada indikatornya yaitu perdagangan di pasar sekunder dapat dilakukan di dua jenis pasar, yaitu pasar lelang atau auction market dan pasar negosiasi atau negotiation market. Bahas sekuritas jangka panjang atau pasar modal. Pasar modal sendiri terbagi menjadi 4, yaitu ada saham, yang kedua obligasi, yang ketiga derivatif, yang keempat reksadana. Yang pertama, saham. Pada saham itu terbagi menjadi 4, yaitu saham biasa, saham preference, yang ketiga boutique right, dan yang terakhir waran. Kita bahas tentang saham biasa. Indikator dari saham biasa: sebagai pemegang saham biasa, perusahaan mendapatkan hak suara proporsional dari berbagai keputusan penting perusahaan, antara lain pada persetujuan keputusan dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Yang kedua, indikatornya saham biasa tidak berjatuh tempo dan dapat memiliki nilai nominal atau tanpa nilai nominal. Yang terakhir, harga saham di pasar hampir selalu berbeda dengan nilai nominalnya dari waktu ke waktu perdagangan.
Adapun ilustrasinya yaitu apabila seorang investor memiliki 1 juta lembar saham biasa suatu perusahaan dari total saham biasa yang berjumlah 100 juta lembar, maka ia memiliki 1% perusahaan tersebut. Yang kedua, kita lanjut ke saham preference. Apa sih saham preference? Yaitu merupakan satu jenis sekuritas ekuitas yang berbeda dalam beberapa hal dengan saham biasa. Dividen pada saham preferen biasanya dibayarkan dengan jumlah tetap dan tidak pernah berubah dari waktu ke waktu. Yang kedua, saham preference merupakan saham yang memiliki karakteristik gabungan hybrid antara saham biasa dan obligasi. Ya, kita akan membahas bukti reg itu adalah penawaran saham baru terbatas kepada para pemegang saham lama. Adapun indikatornya yaitu bukti reg dapat diperjualbelikan antar investor sebagai halnya sekuritas lainnya di bursa efek selama periode waktu tertentu perdagangan yang terbatas. Yang ketiga, pelaksanaan hak pembelian saham baru oleh investor yang memegang bukti reg akan ditentukan oleh keuntungan atau kerugian yang akan ditimbulkannya. Yang terakhir, waran. Apa sih waran? Waran adalah hak untuk membeli saham pada waktu dan harga yang sudah ditentukan sebelumnya. Berbeda dengan right issue, waran biasanya dijual bersamaan dengan sekuritas lain, misalnya obligasi atau saham. Selain itu, periode perdagangan waran adalah jangka panjang, umurnya antara 3-5 tahun. Selanjutnya kita akan membahas tentang sekuritas di pasar obligasi. Sekuritas yang diperdagangkan di pasar obligasi Indonesia adalah obligasi perusahaan, obligasi negara, dan obligasi konversi. Obligasi atau bond dikeluarkan penerbitnya sebagai surat tanda bukti utang. Obligasi adalah sekuritas yang memuat janji untuk memberikan pembayaran tetap menurut jadwal yang telah ditetapkan. Baik, selanjutnya kita akan membahas sekuritas di pasar derivatif. Apa sih derivatif itu? Derivatif itu adalah turunan, yaitu aset finansial yang diturunkan dari saham dan obligasi dan bukan dikeluarkan oleh perusahaan atau pemerintah untuk mendapatkan dana. Ada 2 jenis, yaitu kontrak berjangka dan kontrak opsi. Adapun terakhir dari jenis-jenis instrumen pasar modal yaitu reksadana. Reksadana dapat diartikan sebagai wadah yang berisi sekumpulan sekuritas yang dikelola oleh perusahaan investasi dan dibeli oleh investor. Berdasarkan bentuk hukumnya, reksadana dapat dibedakan menjadi 2, yaitu reksadana berbentuk perseroan, yang kedua reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif atau KIK. Reksadana berbentuk perseroan yaitu digolongkan lagi menjadi reksadana terbuka dan reksadana tertutup. Baik, kita akan membahas tentang kelebihan instrumen pasar modal. Yang pertama, sumber pendanaan bagi perusahaan. Yang kedua, sebagai indikator perkembangan ekonomi suatu negara. Yang ketiga, sarana investasi masyarakat untuk mendapatkan keuntungan. Yang terakhir, pembahasan kita yaitu kekurangan dari instrumen pasar modal itu sendiri. Yang pertama, pastinya belum bisa menyentuh ke seluruh lapisan masyarakat. Yang kedua, ketidakstabilan kurs sangat berpengaruh pada harga saham. Yang ketiga, tidak seluruh investasi berujung manis. Baik, sekian pemaparan materi tentang instrumen pasar dan pembiayaan jangka panjang. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan dan terima kasih telah menonton video ini. Dan jangan lupa like, share, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.